apa kabar Ibu Imas? Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu juga? Saya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Maaf nih, baru sempet ya. Waktu itu katanya mau cerita ya Bu Imas ya. Mau diskusi Iya kita. Ibu, iya. Baru Iya, sekarang ya ada waktu ya. iya. Nggak apa-apa ya, kita diskusinya Iya, lewat virtual aja ya. iya Ibu. Ini juga Heeh. saya terima kasih banget Ibu udah bisa ngeluangin waktu buat saya gitu ya. Iya, Jadi sama-sama. Iya. ya Ada apa sih sebetulnya Bu Imas? pengen sharing sama Ibu gitu soal kegiatan belajar mengajar saya yang ada ya sedikit masalah. Mungkin kalau untuk yang lain biasa aja, tapi menurut saya ini udah tahapnya ke masalah yang berat gitu. Sih, kalau boleh saya tahu dari nanti hasil diskusi kita ini, Ibu mau dapatkannya seperti apa gitu loh, supaya nanti kita bisa lebih terarah ya yang mau kita bahas ini. Ya. Saya pengen saran Ibu Mhm. soal em, kegiatan belajar di sekolah itu yang baik seperti apa ya. Soalnya eh, yang saya jalani dalam kegiatan sehari-hari saya itu sepertinya siswa masih banyak kendala dalam memahami eh, soal-soal atau bahasa-bahasa yang makna dari bacaan gitu. Mereka kurang begitu memahami. Mungkin ke sana, Bu. Oh Jadi saya iya iya. pengen Mhm. pengen masukan dari Ibu soal itu gitu. Ya, mungkin lebih Iya. detailnya Ibu bisa ceritakan seperti apa situasinya, pembelajaran yang Ibu, sedang apa ya, hadapi ini gitu ya sebagai suatu Nah, masalah. sebenarnya Bu udah unek-unek banget dari dulu saya pengen cari solusi tentang masalah di kelas saya yang sekarang saya mengajar di kelas 5 itu masih eh, ada siswa memang cuman beberapa orang saja yang tidak menguasai atau tidak mampu membaca. Cuman untuk yang hampir seluruh siswa mereka kurang memahami bacaan terutama ketika Hmm. mereka mengisi soal. Jadi dari soalnya, misalkan itu soalnya ada kata apa nilai yang terkandung dari Pancasila sila ketiga. Mereka menjawabnya dengan angka karena di situ ada kata nilai gitu. Jadi ya itu yang bikin saya sedih Bu. Jadi Mhm. gimana mau nyambung ya dari situ aja dari soalnya aja mereka udah salah Salah ya, persepsi gitu pemahaman ya. ya. Pemahamannya udah salah gitu. Mhm Dan mhm itu mhm. memang eh, jadi unek-unek banget tuh ya Pasti seperti itu pasti ya. gitu ya. Menurut Ibu sendiri, apa sih penyebabnya kenapa anak-anak kok bisa salah pemahaman ya dari soal-soal itu? Ya. Em, yang apa? Yang paling kerasanya itu Bu setelah new normal ya. Jadi Mhm ketika ya dari dia apa siswa belajar di rumah selama ini yang kurang literasinya kurang, kurang bimbingan dari orang tua juga, mhm mungkin dari pihak siswa itu sendiri yang kurang berlatih gitu dari mhm dan saya pun jadi gurunya juga mungkin masih belum maksimal gitu ya mhm mengajarkan itu mengajar mengajar tentang pemahaman membaca itu. mhm. Lalu kondisi yang Ibu harapkan itu seperti apa? Saya inginnya siswa itu mau apa mau meningkatkan literasi masing-masing terus nilai setelah mengikuti ujian-ujian, misalkan Mhm latihan-latihan soal sesuai dengan ekspektasi, misalkan mhm. so mereka mengerti makna dari soal itu atau mengerti dari bacaan-bacaan yang dibacanya gitu, Bu. Oh iya iya, Pengennya pasti seperti ya. itu, Harapan ya, semua guru ya, Bu, ya, pada umumnya ya. ya. Iya. Menurut Ibu, apakah semuanya bisa terwujud ya dengan sesuai dengan ekspektasi ibu. Kemudian apa ya yang bisa membuatnya bisa terwujud ya menurut ibu sendiri?
dengan niat yang kuat mungkin ya, dengan apa ya, tekad yang bulat misalkan gitu ya, saya rasa bisa ya, cuman di situ perlu dukungan juga dari Mm-mm. pihak-pihak yang apa berkaitan dengan siswa itu. Jadi tidak hanya melulu mereka mengandalkan guru gitu. Jadi Mm-mm. kebanyakan di saya tuh orang tuanya terlalu mengandalkan pihak sekolah. Jadi Oh ya ya ya. kasarnya sih yang penting kepala anak saya nggak hilang gitu. Ya Saya Allah. pasrahkan semua sama Iya ibu iya gitu. iya Nah, iya. itu Iya. jadi masalah buat saya gitu, Bu. Oh ya, bermasalah sekali ya Bu ya. Heeh, ya. Heeh. Ibu Imas sendiri punya ide untuk menyelesaikan masalah Ibu? Sebenarnya udah lama ada ya, cuman kurang dukungan dari kepala sekolah juga gitu, Hmm. kurang dukungan dari orang tua siswa, dan dari siswa itu sendiri yang nggak ada itikat baik ya, Mm-mm. ingin Mm-mm. bisa gitu ya. Jadi mereka kadang apa namanya lebih ke bermainnya gitu. Jadi nggak, Hmm. Kurang jadi serius untuk ya? kurang serius, jadi lebih apa ya, untuk belajar membaca itu mereka males banget gitu Bu. Jadi Hmm. gimana ya gitu Mm-mm. untuk meningkatkan minat itu gitu. Iya iya iya. Berarti ada yang harus dipersiapkan nih Bu. Ya. Menurut Ibu sendiri apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa ya yang perlu disiapkan, mungkin dari sayanya juga, dari apa metode-metode saya pembelajaran yang saya terapkan gitu. Terus dari pihak sekolah apa namanya memfasilitasi yang bisa meningkatkan meningkatkan minat belajar anak juga, dan dari orang tua juga, Dari orang dukungan tua. dari orang tua ya. Iya, ya, ya. Dari ibu sebagai pendidik, dari Ya, sekolah, ya, dari anak juga ya, orang ya. tua juga ya. Lalu dari sekian banyak dukungan, apa yang menurut ibu sendiri, apa yang bisa memastikan semua dukungan-dukungan itu bisa menyelesaikan masalah ibu? Misalnya itu kali Bu ya, eh, dari kompetensi saya gitu ditingkatkan, dari sarana apa namanya disiapkan dari sekolah, terus dukungan-dukungan lain yang bisa melancarkan ya kegiatan ini, bisa apa namanya meningkatkan, jadi anak itu bisa minatnya itu untuk membaca itu lebih semangat gitu, lebih tinggi gitu ya, dibanding dengan tidak adanya dukungan dukungan itu gitu. Misalkan eh, sekolah menyediakan sarana membaca, misalkan dari apa mendukung guru untuk membuat pojok literasi, atau apa namanya melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan, terus koordinasi dengan orang tua siswa agar apa melatih putra-putrinya selama ada di rumah gitu. Jadi semuanya saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk itu. Apa yang ingin ibu lakukan setelah hasil diskusi ini? Saya ingin menambah waktu saya, misalkan eh, memberikan pelayanan les gitu ya, tambahan untuk siswa. Tapi untuk itu kan membutuhkan waktu lebih ya. Jadi Betul. saya pun harus siap-siap ke sana, harus siap-siap apa mengatur waktu juga dengan anak-anak gitu, dan berkomunikasi dengan pihak kepala sekolah dan orang tua tentunya. Iya, iya, iya. Kalau ibu tadi mau sebutkan ada treatment ya, jam tambahan khusus dengan les, Ini jam kira-kira tambahan. mulai kapan nih ibu akan terapkan? Mungkin secepatnya Bu, misalkan mulai minggu depan gitu. Jadi ini sebenarnya masalah ini udah nggak bisa ditunda. Jadi Ya, udah harus secepatnya, karena semakin lama kan masalah bukan selesai, tapi semakin berlarut-larut semakin berat gitu ya untuk
melakukan treatment ke siswanya. Baik Bu Imas, wah tidak terasa nih perbincangan kita sudah cukup lama ya ternyata ya. Iya, Bu. Ya, jadi tadi kalau saya bisa garis bawahi ya, Ibu Imas tadi bercerita tentang permasalahan di kelasnya, kemudian Ibu Imas juga sudah menceritakan bagaimana ide-ide yang bisa Ibu terapkan dan dukungan apa saja yang Ibu bisa dapatkan dari sekeliling Ibu sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu, ya, ternyata dari sekian banyak, dari sekian panjang waktu kita berdiskusi, apa sih yang bisa Ibu garis bawahi juga, bisa Ibu tarik kesimpulan atas permasalahan dan penanganannya dari permasalahan yang Ibu jelaskan tadi? Ya, iya Bu. Setelah tadi kita berdiskusi dengan permasalahan yang saya alami di kelas ya. Jadi siswa tidak mampu membaca atau memahami bacaan, memahami soal. Dari itu ternyata perlu dukungan dari bukan hanya saya sebagai guru, tapi dari semua pihak, terutama orang tua siswa itu sendiri, agar setelah anak di rumah itu memberikan dukungannya, memberikan bimbingannya, atau melanjutkan kegiatan pembelajaran di sekolah di rumah. Selain itu, dukungan dari kepala sekolah, teman-teman sejawat juga, agar apa namanya apa yang saya inginkan tercapai gitu. Dan saya pun ingin secepatnya ingin melakukan treatment khusus kepada siswa-siswa yang tadi yang dari masalah-masalah tadi. Misalnya saya ingin memberikan tambahan waktu ya, tambahan jam belajar siswa untuk memberikan treatment kepada mereka supaya lebih meningkatkan literasinya lagi. Kemudian dari sana saya juga ingin apa namanya meningkatkan minat belajar mereka melalui trik-trik yang membuat mereka lebih antusias dalam mempelajari itu. Mungkin itu saja Bu ya. Iya, wah cukup detail sekali nih Bu Imas, keren ya Bu Imas ya. Semoga berhasil ya Bu Imas, sukses selalu untuk Bu Imas ya. Terima kasih Ibu atas Sama-sama waktunya, Ibu. atas Iya, masukannya. Semoga iya, bisa berkah ya Bu ya iya. untuk saya. Amin. Iya. Baik, saya tutup Bisa ya Ibu ya. Selamat ya, Ibu Mangga, beristirahat. turun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.